enggak, paling enggak 30 menit. Jadi harapannya teman-teman bisa meluangkan paling tidak 30 menit dalam sekali pertemuan untuk bisa bertatap muka. Supaya lebih enak nih. Kan kalau ketemu gini jadi tahu, oh ini yang namanya Lisna, ini yang namanya Galuh misalnya, ini yang namanya Nur Apriliani, yang namanya Ricky, yang namanya Agus gitu ya. Jadi bisa hafal wajahnya paling tidak, terus kemudian bisa tahu, oh ternyata ini teman-teman yang bareng sama kita. Nah, kemudian selain aturan yang sudah teman-teman buat tadi, ada aturan-aturan yang dibuat oleh kampus berlaku secara global, artinya berlaku di seluruh LP3I di seluruh Indonesia ketika kita melakukan pelajaran daring seperti ini. Karena kita belum tahu nih daring ini akan sampai kapan, gitu ya. Jadi ada beberapa rules yang akan kita sepakati sama-sama. Yang pertama, rulesnya adalah ketika teman-teman daring, walaupun di rumah, tetap harus proper, harus dandan. Ya, jadi sebisa mungkin silahkan paling tidak berpakaian yang rapi, kemudian kamu boleh dandan tipis-tipis yang perempuan, kemudian bisa cari spot yang oke. Nah, kita belajar. Kenapa? Karena mungkin nanti ketika di kantor, ketika di masuk ranah pekerjaan, kita pun akan melakukan meeting online. Ya, dengan beberapa klien mungkin atau dengan beberapa rekan kerja yang beda negara, beda lokasi, maka penting bagi kita walaupun online kita tetap bisa serius untuk menghargai diri kita sendiri dengan menggunakan pakaian yang proper, yang pantas, kemudian tetap dandan, tetap mandi. Ada yang belum mandi pagi ini? Sudah, Miss. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah mandi. Memang wajahnya kelihatan yang sudah mandi nih. Oke. Nah, kemudian pelajaran kita atau materi kita saya sebut dengan jelajah industri. Kenapa? Karena selama 1 semester nanti kita akan banyak ngobrolin tentang dunia industri. Jadi seperti apa sih peran psikologi di sisi industri? Begitu ya. Jadi saya sebutnya dengan jelajah industri. Minggu depan kita akan ngomongin kenapa sih harus ada psikologi industri. Kemudian nanti kita akan ngobrolin kenapa sih harus ada konflik. Kenapa sih harus ada orang yang frustasi, apalagi ketika situasi seperti ini di masa pandemi, kemudian orang bekerja di rumah, stres, bekerja di kantor juga stres. Nah, bagaimana mengatasinya? Kemudian kita ngomongin lagi tentang upah, kita ngomongin tentang marketing. Jadi semua hal yang berbau industri, kita akan ngobrolin dari sisi psikologi. Kalau kemarin teman-teman misalnya ngomongin di mata kuliah manajemen, itu ngomongin industri dari sisi manajemennya. Nah, kali ini kita akan ngomongin industri tapi dari sisi psikologinya. Ya, jadi semoga teman-teman sudah kebayang nanti 1 semester kita akan ngapain aja. Karena saya sebutnya dengan jelajah, maka kita akan melakukan banyak aktivitas. Kita akan menjelajahi setiap divisi-divisi atau materi-materi yang akan ada di industri tersebut. Ya. So, nanti akan ada tugas individu, akan ada tugas kelompok, kemudian formatif seperti biasa. Ya. Nah, kali ini saya akan mau bahas tentang tugas kelompok terlebih dahulu. Karena tugas kelompok ini teman-teman sudah mulai bisa kerjakan mulai hari ini. Deadline-nya sampai akhir pertemuan kita. Cukup lama ya. Nah, presentasinya nanti di sela-sela materi kita. Jadi, saya izin berbagi screen.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Pembagian kelompoknya gimana, Miss? Oke, pembagian kelompoknya. Kalau teman-teman biasanya gimana? Ngitung. Ngitung. Iya. Oke, boleh ngitung. Kita bisa kok ngitung di sini. Nanti kita akan coba hitung ya. Sebentar. Berarti total ada 27 ya? Iya, Miss. Betul. 27. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hafal nggak? Ayu Dewi Noviani, Miss. Oke. Karena? Ada yang Oke, apakah terlihat? Terlihat, Miss. Terlihat, Miss. Oke. Nah, di sini sudah terlihat aktivitas kita yang saya bilang tadi. Ada challenge individu, artinya tugas individu, formatif individu, dan challenge kelompok. Ya. Kemudian ini adalah topik yang akan kita bahas selama 14 pertemuan. Terlihat? Terlihat, Miss. Oke. Nanti akan saya masukkan juga di Google Classroom ya. Nah, kemudian ini scoringnya. Untuk UAS kita 35%, tugas 10%, formatif 25%, dan UTS 30%. Masih sama seperti semester yang sebelumnya. Nah, ini adalah challenge kelompoknya. Kelihatan ya? Iya, Miss. Kelihatan. Di sini, tugas teman-teman adalah dalam kelompok, buatlah sebuah video yang berkaitan dengan salah satu topik jelajah yang akan kita bahas. Teman-teman pilih topiknya, kemudian cari apapun hal menarik yang berkaitan dengan topik tersebut. Jadi misalnya teman-teman ngelihat ada kasus boleh, atau ada hal yang menarik boleh, bebas. Kemudian dibuat videonya, paling tidak durasinya maksimal 10 menit, dan nanti video tersebut akan diputar sesuai dengan topik yang teman-teman pilih. Misal, kita bisa ada 9 topik. Kemudian, misalnya minggu depan kita akan bahas tentang faktor manusia dalam lingkup organisasi. Nah, teman-teman yang memilih topik ini berarti nanti saat penjelasan materi ini, teman-teman harus presentasi mengenai kasus yang ditemukan atau hal menarik yang ditemukan. Misalnya teman-teman pilih motivasi kerja, berarti nanti presentasinya waktu materi ini dibahas. Gitu, ya. Jadi deadline setiap kelompok beda-beda, tergantung dari topik jelajah yang teman-teman pilih. Kebayang? Kebayang. Oke. Kemudian teman-teman boleh memilih 8 topik ya. Untuk yang ini ruang lingkup psikologi industri,
kita akan bahas minggu depan. Kalau teman-teman pilih ini kan terlalu mepet nih minggu depan. Nah, jadi saya berikan teman-teman waktu boleh milih dari topik kedua, faktor manusia, lalu motivasi, peran kepemimpinan, upah, sisi psikologi dalam pemasaran, kemudian psikologi konsumen, konflik, penilaian kecakapan kerja. Nah, ini yang teman-teman boleh pilih. Ada 8 topik. Nah, jumlah kelompoknya, karena kita ada 27, maka kita bagi jadi 6 kelompok. Kalau 6 kelompok berarti satu kelompok ada yang 4, ada yang 5, gitu ya? Iya, Miss. Sepakat 6 kelompok? Atau 5 aja? Sepakat. Sepakat, Miss. Sepakat, Miss. Mau 5 atau 4? 5 boleh. 5 boleh. Coba kita voting deh. Silakan teman-teman tulis di kolom chat mau 5 atau 4. Nanti yang paling banyak pilihan ya, itu yang kita pakai. Iya, 5. Iya. Oke. Berarti 5 ya. 27 bagi 5 berarti ada yang 5, ada yang 6. Baik. Ya. Sekarang kita akan bagi kelompoknya. Saya berikan tawaran lagi ke teman-teman. Kelompoknya mau bagi sendiri atau mau dibagiin? Dibagiin, Miss. Sendiri. 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 Miss, biar adil ya. Sendiri. Sendiri. Ayo, gimana? Oke. Boleh terus di kolom komentar mau bagi sendiri atau dibagiin? Sendirian. Sendirian sendiri dong. Udah ada yang komen Sendiri. di kolom chat boleh? Dibagiin. Bagiin. Oke. Bagian. Sendiri. Banyakan mana nih? Pak Ketua Kelas atau Bu Ketua Kelas? Siapa nih Ketua Kelasnya? Saya, Miss. Mas Andre? Ya. Oke. Ini kayaknya kebanyakan mau sendiri ya? Iya, seimbang lah gitu. Beda satu doang. Oke, nggak apa-apa. Sendiri. Jadi silakan teman-teman nanti bagi sendiri dengan kelompoknya. Boleh didiskusikan di WA kelas masing-masing setelah sesi kelas ini nanti. Nanti silahkan tuliskan di Google Classroom. Nanti akan saya buatkan streamnya. Ada fotonya. Kemudian teman-teman tuliskan kelompok 1 siapa saja, topiknya apa. Kelompok 2 siapa saja, topiknya apa. Kelompok 3 siapa saja, topiknya apa, sampai kelompok 5. Ya. Catatannya, setiap kelompok topiknya harus berbeda. Jadi nggak boleh sama. Jadi kalau misalnya, jadi duluan ya, katakanlah yang sudah nulis kelompok 1 dulu dengan topik pemasaran, berarti kelompok 2 nggak boleh pakai topik itu lagi. Jadi harus berbeda-beda ya topiknya. Sepakat? Sepakat. Oke, ada pertanyaan buat ini? Oh ya, Miss, izin bertanya. Presentasinya berbentuk PowerPoint doang, apa sama buat makalahnya juga, Miss? Video aja. Oh iya, Miss. Jadi nggak usah bikin makalah.
Kalau video mudah nggak buat teman-teman? Mudah-mudah sulit, Miss. Tapi udah mulai terbiasa ya. Ya, Miss, penyimpanan udah habis, Miss. Kenapa? Latihan jadi kreator YouTube gitu, Miss. Betul, kelihatan jadi konten kreator. Jadi nanti videonya, kalau sekiranya berat, nanti kan kita akan putar bareng-bareng nih. Kita akan tonton sama-sama, kita akan berikan komentar, kita akan diskusi dari situ. Jadi videonya boleh teman-teman upload di YouTube masing-masing, nanti linknya yang di-share di Google Classroom, supaya lebih ringan. Oke, Miss. Jadi kalau Siap. videonya langsung yang di-upload di Google Classroom kan berat. Kita harus download juga untuk melihatnya. Jadi teman-teman bisa upload di YouTube masing-masing, nanti linknya itu yang di-share di Google Classroom supaya kita bisa tonton sama-sama. Gitu. Atau kalau misalnya kita puter bareng-bareng saat Google Classmeet, Google Meet ini jadi lebih enak kalau sudah ada di YouTube. Jadi bisa kita putar. Itu lebih ringan daripada kita harus upload share video langsung ke Google Meet, ini lebih berat gitu. Siap ya? Siap, Miss. Siap. Format videonya bebas. Teman-teman mau nongol di video boleh, atau mau pakai animasi boleh, mau pakai PowerPoint boleh, mau ala-ala TikTok boleh, mau ala-ala yang teman-teman suka lah, bebas. Yang penting tetap santun, kemudian tetap bisa menggambarkan case dari topik yang teman-teman pilih. Ya, jadi untuk memudahkan pembahasan, teman-teman bisa pakai 5W1H. Jadi misalnya, what, topik apa yang teman-teman pilih. Kemudian, why, mengapa pilih topik tersebut atau kasus tersebut. Kemudian misalnya, how, bagaimana menurut teman-teman dari sisi psikologi industrinya kasus tersebut. Kemudian, who, siapa aja yang terlibat, di mana kejadiannya, lalu bagaimana pendapat teman-teman mengenai kasus tersebut. Ya, jadi kasus tersebut silakan dibedah menggunakan 5W1H. Itu sudah cukup. Gitu. Ada pertanyaan? Miss mau nanya, Boleh. urutan tampilnya itu sesuai topik atau gimana, Miss? Sesuai topik. Iya, Miss. Jadi misalnya Iruzi ya namanya? Iru aja, Miss. Oh, Iru. Oke. Misalnya Iru ada di kelompok 5, tapi pilih topik mengenai motivasi. Nah, motivasi itu masuk di pertemuan keempat. Berarti nanti Iru presentasi di pertemuan keempat. Nah, misalnya nanti Andre ternyata kelompok 1, pilih topik tentang kecakapan kerja. Kecakapan kerja itu ada di pertemuan terakhir. Maka presentasinya pun di pertemuan terakhir. Ya, jadi tidak sesuai dengan nomor kelompok. Jadi nomor kelompok tidak berpengaruh sama sekali. Tergantung topik apa yang teman-teman pilih untuk jelajah tadi. Karena kita jelajah, maka silakan cari yang detail. Kemudian, ketika teman-teman menggunakan sumber atau referensi, misalnya googling atau buku, maka tuliskan sumbernya di video tersebut. Dan jadi misalnya, mengambil teori ini dari buku apa, kemudian dari situs apa. Nah, silakan tuliskan sumbernya di video tersebut. Itu dicantumkan di akhir bukan ya, Miss? Iya, dicantumkan di akhirnya. Jadi kalau di film-film kan ada credit title tuh. Nah, itu bisa. Jadi referensi nih dari sini. Kalau mau wawancara langsung dengan misalnya mengambil topik motivasi nih, penasaran, wawancara langsung dengan karyawan, boleh. Jadi saya bebasin. Mau wawancara boleh, mau cari studi kasus lewat internet boleh, lewat buku boleh, silahkan dieksplor, jelajah. Oh ya, Miss, itu durasi video 10 menit itu minimal atau maksimal ya, Miss? Maksimal 10 menit ya.
Kalau minimalnya? Minimalnya 5 kali ya. Ya, 5. cukup Miss. Oh iya. Minimal. Kalau 1 menit nanti kayak video Instagram. Kalau 15 second Iya. kayak Instastory. Cepet banget dong. Iya. Ya, Miss Beg, terima kasih. Ya. Miss izin nanya. Gimana? Itu kan nanti kan videonya berupa pas kita presentasikan video, terus nanti kalau video ada ditampilin, setelah lihat video itu, kita lihat presentasi lagi, ngejelasin lagi atau gimana, Miss? Sorry, putus-putus. Gimana? Kan videonya kan nanti ditampilin di YouTube. Nah, setelah udah pada nonton video itu tuh, nanti kelompok yang presentasi itu, dia presentasi lagi atau cukup nonton videonya aja, Miss? Ya, jadi ketika videonya akan ditampilkan, teman-teman yang memandu. Jadi seperti presentasi sebenarnya. Cuma biasanya medianya PowerPoint, nah kita ganti dengan media video. Jadi nanti misalnya ketika saya sudah bahas, kemudian kita bahas kasus nih. Nah nanti misalnya Galuh, teman-teman kita lihat yuk kasus berikut ini. Teman-teman yang menayangkan videonya, kemudian memandu teman-teman silahkan kalau ada pendapat. Jadi sebenarnya kayak presentasi biasa. Cuma medianya biasa PowerPoint, kita ganti dengan video. Gitu. Oh ya, oke Miss. Makasih Miss. Sama-sama. Ada lagi silakan. Oh ya Miss, berarti itu setelah menampilkan videonya itu yang presentasi nggak usah mempresentasikan yang ada di video itu lagi ya Miss? Iya, kita tonton aja sama-sama. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan direspon. Miss, terima kasih. Iya. Ada lagi? Clear, insya Allah? Clear, Miss, insya Allah. Oke. Baik. Saya izin screenshot layar ini sebagai bukti presensi. Jadi teman-teman kalau mau nongolin wajahnya, silahkan. Nongolin. Nongolin, Miss. Nongolin. Senyum. Santai. Oke. Ada lagi yang mau nongol? Ada yang lagi mau nongol maksudnya? Oke, saya screenshot ya. Kalau maksudnya boleh. Kalau ala-ala begini, juga boleh. Siap? 1, 2, 3. 3. Oke. Miss. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah bertemu di Google Meet. Kita memang hanya akan membahas tugas kelompok di Google Meet supaya lebih enak diskusinya. Setelah ini kita akan lanjut lagi bahas di Google Classroom. Ya, jadi teman-teman silahkan balik ke Google Classroom. Akan ada pembahasan mengenai jelajah psikologi industri di Google Classroom. Once again, terima kasih banyak ya sudah hadir di pagi ini. Minggu depan kita akan mulai lagi dengan Google Meet. Nanti untuk jamnya nanti akan disesuaikan. Nanti saya posting di Google Classroom. Kita mau online jam berapa? Ya. Dan silakan dipersiapkan minggu depan sudah harus dandan, walaupun di rumah tetap harus kece. Kita pakai seragam gitu, Miss. Boleh. Yang penting Boleh. rapi. Kalau hari Selasa seragamnya apa biasanya? Biasanya cuma pakai kemeja doang, nggak pakai blazer. Sama. Oke. Siap. Dipakai aja nggak apa-apa. Oke, Nanti siap, kalau Miss. nggak dipakai takutnya nggak muat ya setelah harus dipakai. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir pagi ini.
Kita lanjut di Google Classroom ya. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.